Al-Fil wa arsala 'alaihim tayran ababil Atu sijil. Atu sijil. Ini usianya 3000 tahun. Ini dulu untuk melempar Batu penerangan sijil. panas ya? Nyala api. Nah, usianya 3000 tahun. Kejadiannya baru 1500 tahun. Lebih. Berarti kata Pak Ruang, berarti batu ini sudah dibakar dalam neraka 1500 tahun. Dibakar 1500 tahun, baru diambil burung ababil, dijatuhkan ke pasukan. Genteng 1 hari 1 malam nyala. Nah, ini 1500 tahun. Dan jangan satu burung ababil ngambil 3 batu. Dan 3 batu sudah ada nama pasukannya Abraha. 3 batu untuk 1 orang, kena kepala, bahu kanan, bahu kiri. Kiai-kiai dulu, kalau ada orang memusuhi pondoknya dan nggak bisa diurus, dibacakan surat Al-Fil. Nanti tinggal dilemparin ke awan aja. Nanti orangnya bisa kepalanya jebol. Kiai-kiai dulu, kalau ada orang musuh pondoknya mau ancam, misalnya dibacain surat Al-Fil. Semoga Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Amin. Baik, silakan selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah tasbih yang terbuat dari tulang unta baginda Rasulullah. Tulang unta. Bukan tasbih Rasulullah, tapi unta Rasulullah diambil tulangnya dibuatkan tasbih. Unta, salah satu unta Rasulullah. Jumlahnya ada 39 biji. Semoga Allah jadikan kita ahli zikir, mati dalam keadaan zikir, mengucapkan la ilaha illallah. Baik, silahkan sebelahnya lagi. Nah, kemudian Tasbih unta Rasulullah. Raja Romawi. Ada 3 surat Rasulullah pada Kaisar Romawi. Karena jaraknya jauh. Salah satunya adalah Romawi, Raja Romawi, Raja Heraklion. Suratnya masih tersimpan sampai sekarang. Walaupun kerajaannya sudah berganti, tapi suratnya masih tersimpan sampai sekarang. Di mana? Di Jordan. Kalau surat aslinya seperti ini. Nah, di gambar ini. Ini surat aslinya. Tersimpan di Jordan, di Aman. Nama dulu. Isinya kurang lebihnya itu apa sih? Isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Abdullah wa Rasulihi. Ilahi Rabbul Azimur Rum. Nah, di sini baru Ilahi Rabbul Azimur Rum. Salamu ala man ittabal huda amma ba'd. Fa inni da'wati bi da'watil Islam aslim taslamu. Nah, kebanyakan para raja baca surat Rasulullah sampai di tulisan ini, saya mengajak kamu masuk Islam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Langsung marah. Seolah-olah ini bahasa-bahasa penghinaan bagi raja. Padahal tidak, bahasa keselamatan. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Langsung raja sobek. Kalau raja ini enggak sobek, enggak sobek suratnya. Oh, ini surat penting ini dari ini. Walaupun rajanya enggak masuk Islam. Kan kata para ulama, barokah dia jaga surat Rasulullah raja ini sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat kerajaannya akan dijaga terus oleh Allah. Sampai sekarang masih terjaga terus. Romawi. Raja Heraklion. Baik, silakan kita lihat di sebelumnya lagi. Kita ada kiswa. Ini adalah kiswa pintu Ka'bah. Nah, ini tahun 2004. Kiswah pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. 2004. Tahun Setiap tanggal 9 Zulhijjah 2004. nanti diganti. Setiap tanggal 9 Zulhijjah diganti ketika rombongan jamaah haji berangkat ke Arafah. Tapi sekarang kerajaan Arab Saudi sudah buat peraturan baru. Pergantian kiswa Ka'bah bukan 9 Zulhijjah tapi 1 Muharram. Setiap 1 Muharram sudah berlaku 2 tahun. Ini masuk 3 tahun.
Setiap 1 Muharram harus diganti. Nah, yang kecil ini zaman Tengku Usmani tahun 1972. Nah, usianya sudah ratusan tahun. Ini zaman Tengku Usmani. Usianya sudah 600 sampai 700. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ini adalah musuh dan anak panah baginda Rasulullah. Anak itu, yang ori. Ini kayu, ujungnya dia yang besi. Kayak anak panahnya adalah panah. Kemudian talinya dari kulit. Rasulullah, walaupun beliau kalau perang ikut terus dalam sejarah perang selama Madinah, di Madinah 10 tahun, 25 kali beliau keluar bersama rombongan para sahabat untuk jihad. Tapi dalam sejarah tidak tercatat Nabi pernah bunuh orang. Tapi alat peperangan lengkap, panah, tombak, pedang, musuh. Bunuh orang. Sahabat-sahabat. Tapi persenjataan lengkap, panah, tombak, pedang. Ngajarin kepada kita tentang laki-laki harus ada jiwa pejuang. Yang simpan TV, simpan Asli Pak ya? Iya. Enggak misalkan membunuh itu Mas. Rasulullah nggak pernah bunuh orang. Pelajaran. Rasul itu cinta sama umat, tapi belum mengajarkan kalau ada orang kafir macam-macam perangi, bunuh aja. Nabi Rasulullah nggak bunuh. Masya Allah. Nah, baik, silakan. Apa sih supaya saya nggak ketinggalan suaranya? Saya anggota apa? Oh, gitu. Coba dari awal tadi. Ya, lupa saya. Oh. Saya agak jauh ngambil, tapi suaranya dekat terus. Oh, gitu. Nah, gitu. Nah, silakan. Nah, kemudian di sini ada 2 pedang. Nah, 2 pedang. Yang atas pedangnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, Masya Allah. Cucu Rasulullah. Pedang Sayyidina Husain 2 sisi atas bawah tajam semua. Memiliki 2 mata yang panjang. Ada tulisan, Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Ali, Khalifatul Mukminin. Beratnya 4 kilo 2 on. Ini Masya Allah. 4 kilo 2 on. Lagi orang gini gue kayak Kalau yang di bawah pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid, Saifullah. Khalid bin Walid, Masya Allah. Orang kalau jihad ingat Sayyidina Khalid, wow, tambah semangat. Dalam riwayat Sayyidina Khalid bin Walid memiliki 200 pedang. Ini salah satu pedang beliau. Ini beratnya 5,5 kilo. Masya Allah. Nah, Sayyidina Khalid bin Walid dalam sebagian riwayat kalau keluar jihad bawa pedang lebih dari 1. Masya Allah. Jihad. Kesenangannya itu jihad. Minta, ya Allah, pokoknya saya harus mati di jalan Allah biar mati syahid. Nah, beliau ditakdirkan mati di rumahnya. Nangis-nangis. Masya Allah. Semoga sifat-sifat para sahabat Allah berikan kepada kita. Sifat-sifat perjuangannya para sahabat. Baik, silakan. Sebelahnya lagi. Allah. Kemudian yang ini adalah sorban perangnya Sayyidina Ali. Nah, ini sorban perang ini. Ini topi perang, kemudian dililit dengan sorban. Nah, salah satu keyakinannya para sahabat yang nancap dalam hati para sahabat, di dalam sunnah ada kejayaan, ada kemenangan. Nah, ini kan topi perang, ya kan? Ya, sudah cukup. Tapi Sayyidina Ali yakin sorban sunnah Nabi, di dalam sunnah ada kejayaan. Nah, maka beliau dilitin dengan sorban lagi. Masya Allah. Nah, ini seperti baja gitu, untuk mungkin baja Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Baik, silakan kita lihat di sebelahnya lagi. Nah, kemudian ini adalah wadah susu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha.
Wadah ini hadiah dari Cina. Hadiah dari Cina kepada Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah berikan lagi kepada keluarga Fatimah putrinya. Masya Allah. Di perdagangan Cina dari zaman dulu sebelum Rasulullah sudah mendunia, jualannya dunia. Ini sekarang itu cuma meneruskan aja. Masya Allah, wadah susu. Ini susu itu minuman yang Masya Allah, minumannya ahli surga. Ada yang sakit, minumin susu. Kalau nggak ada susu, air zam-zam, madu. Bahkan kata para ulama ada 3 minuman. Kalau kita menjaga orang sakit yang sudah mau wafat, kita minumin dengan 3 minuman ini. Susu, madu, air zam-zam. Nah, biar apa? Biar nanti kalau dia bangkit dalam kubur, kok ditanya malaikat, di mulutnya kok ada bekas susu, mulutnya ada bekas air zam-zam, mulutnya ada bekas madu. Nah, ini kan minuman ahli surga. Di saat ngasak sekarang. Sekarang dia minta air, minta air. Kalau ada zam-zam, minumin air zam-zam. Ada susu, minumin susu. Ini minuman ahli surga. Di sana di surga ada sungai susu, ada sungai madu. Susunya susu apa? Jangan susu ibu. Susu ibu. Ya, terkenal susu yang betul. Nah, kalau yang ini wadah air zam-zam. Wadah air zam-zam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air yang paling barokah nomor 2 air zam-zam. Pertama, air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, dari tangan Rasulullah. Air nomor 1 yang paling barokah, yang paling terbaik. Yang kedua air zam-zam. Dari Nabi Ibrahim sampai sekarang tidak tercatat dalam sejarah air zam-zam, sumur zam-zam kering. Gak ada. Barokahnya Masya Allah, orang haji umroh yang muda, yang tua, yang gak bisa jalan, oleh-oleh utama air zam-zam. Sampai di kampung, satu kampung datang, bukan minta baju, enggak, minta air zam-zam. Nah, barokah. Kata para ulama, kalau ingin tempatmu barokah, dimanapun kamu berada, barokah, kamu sendiri barokah, sering minum air zam-zam. Nah, Masya Allah. Baik, silahkan. Sebelahnya lagi. Nah, kemudian ini adalah wadah obat. Wadah obat, Masya Allah. Wadah obat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Sama, wadah susu, wadah air zam-zam, wadah ini sama dari Cina. Makanya Cina ini dipuji oleh baginda Nabi. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina. Itu hadis ya? Hadis. Sana bukan belajar ilmu agama, enggak. Belajar buat kayak begini. Wadah itu diantara fungsinya wadah susu adalah untuk antibasi. Air zam-zam diantara fungsinya untuk menetralisir racun. Kemudian ini ada batunya, ada batu. Itu batu terapi. Kalau sekarang ada gelang batu giok ya, terapi. Biar energinya masuk dalam tubuh kita. Zaman dulu, zaman Cina enggak, ditempelkan batu di wadah obatnya. Terus taruh obat di dalam, energinya langsung masuk di obat, diminum. Alhamdulillah sembuh. Semoga Allah memberikan kesembuhan jasmani rohani kepada kita. Silakan kita lihat di sebelahnya lagi. Nah, ini ada serpian daun kurma, kemudian ada sajadah. Sajadahnya sederhana, Masya Allah. Tapi menurut Pak Kiai ini luar biasa. Ini tahun kemarin Pak Kiai umroh sampai di Madinah, ziarah ke Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah. Masjid Quba, Masya Allah. Sampai di sana dikasihkan sajadah, kemudian serpian daun kurma. Sajadah ini kalau di sana dipakai di tempat yang dulu baginda Rasulullah sholat bersama Sayyidina Abu Bakar. Di situ ada satu tempat khusus yang disediakan orang Madinah untuk Rasulullah menerima tamu, istirahat. Di situ. Nanti kalau bapak-bapak haji umroh ziarah di Madinah, terus ke Masjid Quba, minta izin untuk sholat di situ. Daun kurma juga diambil di sekitar Masjid Quba.
Pak taruh di sini biar yang sudah niat haji dan umroh, ya yang belum pernah haji dan umroh, ada keinginan, ada niat untuk berangkat. Kita berharap semoga tahun ini kita bisa berangkat semua. Insyaallah, Amin. amin. Ini saya ini sajadahnya yang pakai dulu siapa? Orang-orang yang ziarah di situ biasa sholat pakai sini. Jadi keistimewaan sajadah ini karena nempel di tempat yang Rasulullah dan Abu Bakar sholatnya. Bukan sajadah yang dibuat Rasulullah SAW. Bukan. Siapa saja yang di situ sholat di sini. Masya Allah. Baik, silakan. Debu-debunya itu, Pak. Nah, kemudian ini Masya Allah, ini adalah salah satu tongkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama tongkatnya As-Saja. Nama tongkatnya As-Saja. Dari apa ya? Nama kayunya Pembaliknya itu. Ini kayu. Unta. Unta. Nama kayunya kayu al-ayusya. Nama tongkatnya As-Saja, nama kayunya kayu al-ayusya. Pegangannya dililit dengan kulit unta. Panjangnya 1 meter 25 cm. Dalam satu riwayat sunnah bawa tongkat kalau sudah memasuki usia 40 tahun. Kalau sudah usia 40 tahun sunnah bawa tongkat. Kayunya apa? Terserah. Bagus kalau kayunya sama dengan kayu baginda Nabi, kayu al-ayusya. Di tempat saya jati itu gimana ya, jati. Anaknya jati. Pohonnya ini khusus di Arabnya. Jawa Tengah sudah ada, tapi kualitasnya beda. Masya Allah. Usia berapa tuh? Usianya 1400 tahun. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk dalam dulu. Nah, silakan. Masih ada. Ini baru perjalanan seperempat. Tapi masih lumayan, di sini masih boleh. Baik, alhamdulillah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dalam ruangan ini. Ini ruangan ini namanya Raudho. Raudho Temboro, yang asli Raudho di Madinah. Raudho itu artinya taman-taman surga. Kita masuk sini, rasakan aja saya masuk di surga. Alhamdulillah, kita sudah melihat sebagian peninggalan Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh. Sekarang kita akan masuk di dalam sini. Insya Allah nanti kita masuknya di sini, keluarnya sebelah sana. Di dalam sini ada rambut Rasulullah, ada jenggot Rasulullah, ada darah bekam Rasulullah, dan ada keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi ada rambut Sayyidatina Fatimah, putrinya baginda Nabi, tapi yang boleh lihat hanya perempuan. Hanya perempuan baru nanti dibukakan untuk melihat rambut Sayyidatina Fatimah. Sama para habaib, cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah boleh lihat. Kemudian di dalam juga ada jubah Sayyidatina Fatimah. Di dalam juga ada kayu siwak Rasulullah, ada tanah makam Rasulullah, tanah kuburan baginda Rasulullah SAW. Kemudian di dalam ada helaian, sobekan sorban Rasulullah. Di dalam ada satu pasang sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ada bekas telapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kain warna hijau, kain penutup makam Nabiullah Yusuf bin Nun alaihissalam. Nanti dalam banyak doa, banyak salawat kepada baginda Nabi. Doa untuk diri kita, keluarga, ayah, ibu, semuanya didoakan. Ahli kampung didoakan semua. Semoga kita di akhirat kita berkumpul kembali dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk niat ziarah, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Di dalam dalam kamar ini tidak diperbolehkan ngambil gambar, baik foto maupun video. Agak boleh, Mas, saya matikan. Ya, boleh. Silahkan yang lain boleh masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah.